Sementara itu, di hutan luar ibu kota kerajaan, teman sekelas Mimori yang lain sedang berburu iblis untuk meningkatkan level mereka. Oyamada mengejar seekor anjing iblis dengan pedangnya, sementara Takuto membakar monster lain dengan keterampilan kuatnya, berhasil mencapai level 16. Di lokasi lain, Yasu, seorang kutu buku yang kepribadiannya berubah 180 derajat, membakar beberapa monster dengan mantra gelapnya dan tertawa mendengar jeritan mereka dari kejauhan. Seorang gadis pemalu dan murni bernama Kobato ragu-ragu untuk membunuh monster, tetapi seorang gadis pengganggu bernama Asagi memaksanya untuk membunuh mereka atau kehilangan nyawanya. Ini adalah ujian pertama yang diberikan kepada mereka oleh Dewi. Asagi terus mengawasi Kobato dan memberitahunya bahwa segera kelas akan terpecah dan berbagai faksi akan terbentuk karena ada banyak orang yang egois di sana. Asagi yang memiliki peringkat B berencana untuk membuat faksi sendiri dengan gadis-gadis yang mengikutinya. Dia tahu bahwa karena Kobato hanya memiliki peringkat D, dia tidak akan diterima oleh faksi Takuto atau yang lainnya yang kuat. Bahkan Yasu tidak akan bisa menerimanya karena dia akan segera mati. Kobato panik mendengar hal ini, tetapi Asagi menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang detail yang tidak berguna. Dia hanya ingin Kobato menjadi mainan kecilnya yang imut dan, demi dirinya, dia meminta gadis-gadis dari faksinya untuk menjebak monster yang bisa dia selesaikan dengan mudah. Seorang anak laki-laki meminta Kobato untuk membunuh monster itu dan lulus ujian yang diberikan kepada mereka oleh Vicious atau dibuang seperti Mimori. Kobato tidak ingin membunuh monster yang malang itu, tetapi Asagi mendorongnya, praktis memaksanya untuk melakukannya. Akhirnya, dia membunuh monster itu, tetapi tindakan kekerasan itu membuatnya hancur. Dia teringat saat Mimori membantu anak kucing liar yang terluka dan mulai menangis, berpikir bahwa dia tidak bisa membantu Mimori. Sementara itu, Ayaka kembali sadar, dan rasa sakit di perutnya mengingatkannya bagaimana Dewi Vicious menjatuhkannya sebelum mengirim Mimori pergi. Dia segera pergi untuk menghadapi Dewi Vicious, yang berpura-pura dengan akting kelas 3, mengatakan bahwa dia juga merasa sangat terluka mengirim Mimori ke dalam bahaya. Namun, ini adalah kebijakan kerajaan mereka. Dia menambahkan bahwa ritual untuk menyingkirkan anggota kelompok yang terlemah akan terus berlanjut, dan selama Ayaka tertidur, dia sudah mengirimkan orang-orang lemah yang tidak bisa membunuh satu iblis pun. Ayaka benar-benar membenci Dewi pada titik ini, dan memberitahunya bahwa caranya salah. Vicious hanya menertawakannya, mengatakan bahwa setiap orang berhak memiliki pendapat yang berbeda, tetapi itu tidak berarti dia akan mencoba mengakomodasi mereka. Ayaka kemudian menyarankan bahwa sebagai pahlawan peringkat S, dia akan bekerja sangat keras dan melindungi mereka yang tidak bisa tampil dengan baik. Sebagai gantinya, dia ingin Vicious tidak mengasingkan mereka. Vicious menerima idenya, dan kemudian meminta Ayaka untuk berjabat tangan dengannya agar mereka bisa mengubur masa lalu dan memulai hubungan mereka dengan perspektif baru. Jauh dari mereka, di hutan gelap yang berbatasan dengan reruntuhan yang ditinggalkan, seorang wanita berlari menjauh dari sekelompok bandit jahat yang mengejarnya. Namun dia terlalu ceroboh dan meninggalkan petunjuk yang mudah bagi kelompok bandit yang berencana membiarkannya berlari sejauh yang dia inginkan, karena mereka pada akhirnya akan mengepung dan memburunya. Pada saat yang sama, Mimori baru saja keluar dari reruntuhan. Dia melihat statistiknya sebelum melanjutkan perjalanan dan menemukan bahwa mananya lebih dari 59.000. Namun, dia lebih tertarik untuk mengetahui detail keterampilannya saat ini. Dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan keterampilan paralisis pada bagian tubuh tertentu dari targetnya selain seluruh tubuh mereka. Dia juga bisa melemahkan keterampilan racunnya agar tidak mematikan. Dia berencana untuk menguji keterampilan barunya ini begitu dia bertemu beberapa iblis. Tetapi saat dia terus berjalan, dia mendengar suara mencicit dari balik pepohonan. Dia menemukan sekelompok slime sedang mengganggu slime yang lebih kecil, dan Mimori merasa kasihan pada slime kecil itu. Dia lalu memintanya untuk meninggalkan para slime. Namun, slime kecil itu lebih berani daripada anak yang biasanya diintimidasi dan melawan para pengganggunya. Mimori memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menguji keterampilan barunya. Jadi dia melumpuhkan semua slime dan kemudian menggunakan racun tidak mematikan pada slime pengganggu. Dia kemudian menghilangkan racun dan keterampilan paralisis dari slime pengganggu dan membuat mereka lari.
Dia berbalik ke slime kecil dan memberitahunya bahwa dia telah berbuat baik dalam melawan para pengganggu. Mimori mengatakan pada slime bahwa dia akan melepaskannya dari keterampilan paralisis dan memintanya untuk tidak menyerangnya. Mimori kemudian melepaskan slime dari keterampilan paralisis dan melanjutkan perjalanannya, tetapi slime itu mulai mengikutinya. Mimori berpikir bahwa slime itu juga adalah orang buangan seperti dirinya, jadi dia memutuskan untuk mengadopsinya. Diaz Navarro slime itu ditudungnya agar bisa mengawasi Yin dan berinya peringatan jika Anda berbahaya. Sementara itu, Mimori membaca buku tentang seni terlarang oleh pahlawan kegelapan. Ada resep tentang obat yang dapat memperkuat bahkan slime sekalipun. Mimori berbicara kepada slime kecil itu, memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah menyakitinya. Dia bertanya kepada slime apakah dia masih ingin mengikutinya, dan slime itu mengiyakan. Mimori senang mendengar hal itu dan menamai slime tersebut Piggymaru. Slime itu menyukai namanya yang baru. Mimori terus berjalan ketika tiba-tiba dia dikelilingi oleh para bandit yang mengejar wanita misterius itu. Para bandit mencoba membuat wanita itu kehabisan stamina, tetapi di jalan mereka mendeteksi kehadiran lain, jadi mereka datang ke sini untuk bersenang-senang. Pemimpin bandit meminta Mimori menyerahkan semua barang berharga yang dia miliki, dan mungkin mereka akan membiarkannya hidup. Mimori sangat ketakutan sekarang karena para bandit tampak mengerikan, dan dia belum pernah melawan manusia sebelumnya. Para bandit terlibat dalam argumen tentang apakah mereka harus segera menangkap gadis itu atau membuang waktu dengan orang asing yang acak, dan Mimori mencoba melarikan diri menggunakan kesempatan ini. Namun pemimpin bandit menyuruhnya berhenti segera. Mimori memohon agar dia dibiarkan hidup, tetapi ini justru membuat bandit semakin berniat untuk membunuhnya. Dia bergegas menuju Mimori, tetapi ternyata Mimori hanya berpura-pura takut. Dia menggunakan keterampilan paralisisnya untuk segera menghentikan gerakan pemimpin bandit, dan dia berhasil menghentikan gerakan pemimpin bandit itu. Dia kemudian mengambil waktu untuk mencela para bandit, menyebut mereka sampah. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka jauh lebih lemah daripada iblis di reruntuhan, niat jahat mereka jauh lebih kuat. Bahkan Piggymaru marah pada para bandit, dan Mimori mengatakan bahwa membunuh orang-orang seperti itu tidak akan membebani hatinya. Dia lebih senang bahwa dia telah meringankan beban di bumi secara signifikan. Dia melemparkan mantra racun pada semua bandit, dan setelah mereka semua mati, Mimori merasakan kehadiran lain di dekatnya. Kehadiran itu milik gadis misterius yang telah menggunakan kekuatannya untuk membunuh para bandit. Dia menggunakan teknik khusus milik sukunya untuk memanggil baju besi spiritual untuk melindungi dirinya. Dia juga bisa merasakan kehadiran Mimori dan mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat kuat di dekatnya. Tetapi aura yang mereka berikan cukup tidak pasti. Gadis itu tidak ingin menyerahkan segalanya pada kebetulan. Jadi dia mengayunkan pedangnya, memotong semak-semak tempat Piggymaru bersembunyi. Pada saat yang sama, Mimori tiba di belakangnya dan melumpuhkannya. Dia terbata-bata saat bertanya apa yang diinginkan Mimori, dan Mimori mengatakan bahwa dia hanya ingin informasi karena dia baru di daerah ini dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Gadis itu bertanya tentang 4 bandit itu, dan Mimori bertanya apakah mereka adalah teman-temannya. Dia menolak, dan Mimori percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak memancarkan niat jahat seperti mereka. Dia hanya menghapus keterampilan paralisis dari kepalanya agar dia bisa berbicara dengan bebas dan memperingatkan gadis itu untuk tidak mencoba hal-hal yang aneh atau dia akan membunuhnya. Mimori berdiri di depan gadis itu dan memberitahunya dengan jelas bahwa karena banyak alasan, dia tidak mempercayai siapapun, apalagi orang asing yang dia temui untuk pertama kalinya, sebelum dia mulai menanyakannya. Gadis itu bertanya apa yang terjadi pada 4 bandit tersebut. Mimori memberitahunya bahwa dia telah membunuh semuanya, dan gadis itu tidak bisa mempercayainya karena sekumpulan preman itu dikenal sangat kuat. Dia bertanya kepada Mimori apakah dia melawan ke-4 bandit itu sendirian atau menerima bantuan. Tetapi Mimori menolak memberikan rincian lebih lanjut. Gadis itu percaya bahwa Mimori bukan orang jahat, jadi dia memutuskan untuk mempercayainya dan mengatakan bahwa dia akan menjawab setiap pertanyaan yang dia ajukan dengan jujur. Mimori juga mulai mempercayainya sedikit lebih banyak karena sikap kooperatifnya. Tetapi itu belum cukup untuk membebaskannya.
Mereka mulai berbicara, dan Mimori mengetahui bahwa saat ini dia tidak berada di kerajaan asing. Emilius Geste the Sea in Skinner. Dia banyak belajar dari gadis itu dan akhirnya bertanya apakah dia bisa membaca gulungan mantra terlarang. Gadis itu hanya bisa memberitahunya bahwa gulungan itu ditulis dalam jenis aksara kuno yang cukup khusus yang hampir tidak ada orang yang bisa membacanya. Namun, dia tahu seseorang yang bisa. Gadis itu memberitahu Mimori tentang seseorang yang disebut penyihir terlarang yang diusir dari tanah kelahirannya karena dianggap terlalu berbahaya akibat pengetahuan yang berlebihan. Gadis itu mengatakan kepada Mimori bahwa jika dia ingin bertemu dengan penyihir tersebut, dia harus pergi ke zona iblis emas yang merupakan area berbahaya di tengah benua. Mimori mengucapkan terima kasih kepada gadis itu atas semua informasi berharga, dan gadis itu berterima kasih kepadanya sebagai balasannya karena dia telah menyelamatkannya dari para bandit. Mimori mengatakan bahwa informasi tersebut membuatnya berbalas budi, dan gadis itu mengharapkan yang terbaik untuknya. Dia berpikir bahwa gadis itu terlalu jujur dan polos untuk kebaikannya sendiri, yang mengingatkannya pada bibinya. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk pergi setelah memberitahu gadis itu bahwa mantra paralisis akan hilang dalam beberapa menit. Dan kemudian dia bisa melanjutkan perjalanannya. Gadis itu adalah satu-satunya yang tahu bahwa mantra paralisis akan hilang dalam beberapa menit. Dan kemudian dia bisa melanjutkan perjalanannya. Dia juga melompat di belakang Mimori dan memanjat bahunya. Mereka berbicara tentang kemungkinan kecil bahwa gadis itu mungkin menyerang mereka setelah dia dibebaskan dari mantra paralisis. Tetapi Mimori tetap ingin partner slime-nya mengawasi punggungnya sebagai langkah berjaga-jaga. Dia sangat ingin membantu dengan cara apapun yang dia bisa.